Baik. Baik. Tuan, ada masalah. Rumah kita dikepung oleh sekelompok tentara. Mereka bilang Tuan berkolusi dengan bandit dan akan menyita harta benda untuk militer. Bagaimana ini? Apa? Apa? Tentara? Mana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Tuan, ini. Lepaskan saya, Tuan. Bos, asosiasi dagang. Gusi dikepung militer. Pria miskin yang Anda suruh saya cari juga ada di sana. Pria miskin? Dia sudah kembali? Kau masih hidup? Berkat Anda semua, bukan hanya tidak mati, tetapi juga diangkat menjadi putra angkat Panglima Besar Shen. Kau adalah komandan muda. Gukin, kau yang memfitnahku berkolusi dengan bandit. Kau anak durhaka. Aku ini adalah ayahmu. Dia adalah tunangan yang kudedikasikan untuk diriku sendiri 5 tahun lalu. Nona, Pegadaian bilang Tuan Muda Gu menggadaikan liontin giok yang dibawanya dari keluarga Gu kemarin senilai 3 bungkus perak. Mungkin dia begitu miskin hingga sabuk celananya pun tidak bisa digadaikan lagi. Ayo. Bawa 88 baki seserahan saya. Cepat selamatkan orang itu sebelum para tentara datang. Saat ibuku dibunuh, aku sudah tidak punya ayah. Bawa Tuan Besarku dan juga wanita ini, bawa mereka untuk diinterogasi dengan benar. Harus ditemukan bukti kolusi mereka dengan bandit. Sisanya masukkan ke penjara. Harta keluarga Gu sita untuk militer. Tuan, bagaimana ini? Tuan. Gukin, aku ini ayahmu. Jika kau melakukan ini, kau pasti akan mendapat hukuman surga. Gukin. Bawa. Hentikan. Meng Ziwei, Gukin adalah calon suamiku. Meng Ziwei, tak ada yang boleh menyentuhnya. Komandan muda, harus kita hentikan. tidak perlu. Sudah kubilang kau ini sungguh berani mati. Situasi sudah begini, kau berpura-pura menjadi perwira militer itu. Berpura-pura apanya? Aku ini sungguh... Sungguh apa? Nona muda ini datang membawa uang untuk membebaskanmu. Sungguh berani sekali. Siapa gerangan yang berani menyentuh? Komandan muda, Komandan muda datang. Lari. Kalau bukan karena aku ini, kau pasti sudah tenggelam di sungai. Katakan, bagaimana kau akan berterima kasih kepadaku ini? Terima kasih. Wajahmu tampan sekali. Jadilah milikku. Jadilah milikmu. Bukankah itu terlalu mendadak? Harus jadi milikku. Aku akan mencari kertas dan pena untuk membuat surat perjanjian. Jangan lari. Ya, kau tidak boleh lari. Aduh, Nona Muda Meng, sebenarnya kau mau membawaku kemana? Kenapa memanggil Nona Muda Meng? Panggil aku investor. Investor. Tadi, kalau bukan karenaku, kau pasti sudah dibawa pergi oleh mereka dan dipenjara bersama keluarga Gu. Baiklah.
Terima kasih banyak investor utama Meng karena telah menyelamatkanku lagi. Lalu bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Dengan menjadi milikmu? Saat pertama kali aku menyelamatkanmu, bukankah kau sudah menjadi milikku? Sebagai milikku, melindungimu adalah kewajibanku. Milikmu? Bagaimana aku tidak tahu? Sejak kapan aku jadi milikmu? 3 tahun lalu, semua orang mengira kamu sudah meninggal. Aku membakar banyak uang kertas untukmu. Katanya itu dana untuk memeliharamu, kamu tidak menyanggah. Aku sudah mati, bagaimana bisa aku menyanggah? Aku tidak peduli. Jika kamu tidak menyanggah, berarti kamu setuju. Sekarang, aku akan membuat tato eksklusif Meng Ziwei di tubuhmu dengan 5 huruf besar. Nanti malam kita lihat saja di rumah. Nanti malam kita lihat pelan-pelan. Sekarang keluargaku sudah digeledah. Aku mungkin buronan. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Menyesal? Nona ini tidak tahu apa artinya menyesal. Sekarang, kau percaya kalau aku serius? Aku ditebus olehmu, tentu saja aku milikmu. Saat ini aku bergantung padamu. Apa yang bisa kulakukan jika tidak percaya? Benar, aku donaturnya. Ayo pulang. Apa ini? Ini adalah perjanjian pengasuhan yang kususun sendiri. Jika kau menandatanganinya, hubungan kerja antara kita resmi dimulai. Baik, Baca baik-baik setiap pasal di dalamnya ya. Pasal 1. Harus memenuhi semua kebutuhan donatur. Pasal 2. Dilarang berbicara dengan wanita manapun selain aku. Pasal 3. Kenapa aku belum selesai bicara? pasal 3. Segera penuhi kewajiban sebagai burung kenari emas. Ayah, ayah, toko Gujia di sebelah disita, apa itu tidak akan menyeret kita? Bukankah ayah pernah berbisnis dengannya? Aduh, sekelompok prajurit preman selalu menyita siapapun yang mereka inginkan. Zhenzu, bukankah kamu dekat dengan putra sekretaris Wang, orang di sisi Panglima Besar Shen? Benar, Zhenzu, cepat tanyakan pada Tuan Muda Wang, apakah keluarga kita akan ikut terseret? Baik, aku akan bertanya padanya. Tapi ayah, sepertinya hari ini aku mendengar kakak juga pergi ke toko Gujia dan membawa pergi seorang pria dengan nama keluarga Meng sambil memukul genderang. Apa? Sungguh keterlaluan. Sepanjang hari, dia hanya tahu memanfaatkan nama keluarga Meng untuk berbuat ulah di luar. Wajah keluarga Meng sudah dia permalukan. Anak durhaka ini, alangkah baiknya jika dia memiliki setengah kedewasaan seperti Zhenzu, alangkah baiknya
dahulu mengirimnya ke desa, ternyata itu adalah keputusan yang sangat tepat. Ayah, jangan marah. Jangan sampai sakit karena dia. Apa katamu? Akin diurus oleh seorang wanita? Aku berdiri jauh, hanya mendengar Nona itu berkata pada Tuan Muda bahwa dia akan mengurusnya. Lalu, Tuan Muda dengan patuh mengikutinya dan juga sedang memperingatkanku agar tidak memberitahu siapapun. Pantas saja selama 2 tahun ini, setiap kali aku ingin mengenalkannya pada seorang gadis, dia selalu menolaknya. Ternyata dia sudah memiliki kekasih. Cepat cari tahu, putri siapa dia? Ku dengar dari orang lain, sepertinya marganya Meng, dia adalah putri keluarga Meng. Cepat, siapkan mobil, aku akan segera ke keluarga Meng. Ada apa, Zhenzu? Kakak Wang Yun, aku baru saja keluar dan melihat di sebelah keluarga Gu banyak orang keluar masuk. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tenang saja, Zhenzu. Tidak perlu takut. Keluargaku telah bersekongkol dengan bandit. Wakil komandan secara pribadi perintahkan penyitaan harta. Mungkin ada juga dendam pribadi. Api itu tidak akan membakar ke keluarga Meng. Wakil komandan? Oh, maksudnya putra angkat Panglima Besar Shen. Dia, orang seperti apa dia? Aku tidak banyak berinteraksi dengan wakil komandan. Aku hanya tahu usianya sebayaku dan dia baik terhadap bawahannya. Sepertinya dia harusnya orang yang baik. Terima kasih Kakak Wang Yun, nanti aku akan mentraktirmu makan. Siapa 2 orang itu? Nyonya, itu adalah putra dari Sekretaris Wang dan Nona muda dari keluarga Meng Kota Songyang. Jadi, itu adalah Nona Meng itu yang ingin memelihara Akin, kekasih Akin. Kelihatannya cukup penurut. Benarkah? Menurutku mereka terlihat tidak sama. Karena sudah melihat seperti apa rupanya, maka aku tidak jadi pergi ke keluarga Meng. Orang ini sudah tua, pinggang ini masih belum kuat. Aku akan kembali dan beristirahat. Nyonya, aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Tolong kirimkan beberapa hadiah ke keluarga Meng untukku. Katakan saja, ini untuk Nona Meng. Jangan terlalu mencolok. Baik. Bangun sepagi ini? Tentu saja harus bangun lebih pagi untuk mengupas apel bagi tuan besar, investor kita. Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Kemarin aku hanya membicarakan kewajibanku, tetapi kamu sebagai investor besarku hanya boleh memiliki aku sebagai priamu. Mengapa kamu tertawa? Aku sedang berusaha mencari jaminan untuk hubungan pemeliharaan murni kita. Jaminan. Benar, hubungan pemeliharaan. Yang murni, apa yang kamu katakan itu memang benar. Karena ini adalah hubungan pemeliharaan yang murni, bukankah seharusnya pagi-pagi begini sudah Wei. 3 tahun lamanya kita tidak bertemu. Aku sungguh merindukanmu. Jika kamu merindukanku, mengapa kamu tidak pernah datang mencariku? Sia-sia dulu aku benar-benar mengira kamu mati, dan bersedih untukmu dalam waktu lama. Kalau saja orangku tidak menemukanmu beberapa waktu lalu, apakah kamu tidak berniat memberitahuku? Aduh, tuan besar investorku, maafkanlah si kecil ini sekali saja, ya? Apa salahmu? Apa salahmu? Semuanya salah. Apa yang salah? Ini. Apa yang salah? Pak, ini. Semua adalah hadiah untuk Zhenzu kami. Ini dikirimkan atas perintah Nyonya Shen.
Kemarin putri Anda ada di luar rumah. Nyonya melihat sekilas dari jauh dan sangat menyukainya. Beliau secara khusus memerintahkan saya untuk mengantarkan ini. Mendapat kasih sayang Nyonya adalah kehormatan yang luar biasa bagi Zenzu. Jika Nona Meng ada waktu luang, Anda bisa datang ke rumah Panglima Besar untuk menemaninya berbincang-bincang santai. Jika Zenzu senggang, saya pasti akan sering berkunjung ke rumah Panglima Besar. Pak, berhati-hati di jalan ya, Pak. Zenzu, menurutmu, Nyonya Shen tiba-tiba mengirim hadiah. Apa maksudnya? Ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga kita? Ayah, aku dengar dari Wang Yunge, usia putra Panglima Besar tidak jauh beda denganku. Menurut ayah, mungkinkah Nyonya Shen tertarik padaku dan ingin aku menjadi menantu mereka? Ada kemungkinan. Ini kenapa? Ayah, jika Nyonya Shen sudah tertarik padaku, bagaimana dengan perjodohan dengan keluarga Sun? Jangan khawatir, bukankah masih ada Meng Ziwei? Aku telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Sudah saatnya dia memberikan kontribusi untuk keluarga ini. Halo, Panglima Besar Shen, salam kenal dari saya. Saya adalah bos di balik rumah judi Changle. Nama saya Meng Ziwei. Saya tahu Anda sedang menyelidiki rumah judi Changle. Saya bisa bekerja sama dengan semua penyelidikan Anda. saya tidak menyangka pemilik rumah judi terbesar di kota Songyang ternyata adalah seorang nona muda. Benar-benar mengagumkan. Panglima Besar Shen berlebihan. Saya bisa bekerja sama dengan semua tindakan Anda. Tetapi, saya punya satu syarat. Nona Meng, silakan katakan. Saya harap Anda bisa melepaskan Gukin. Gukin, Dia adalah keluarga Gu, tapi sudah diusir dari keluarga Gu sejak 3 tahun lalu. Dia tidak memiliki hubungan tersembunyi dengan keluarga Gu manapun. Jadi, saya harap Anda tidak perlu mempermasalahkan identitasnya. mohon maaf saya bertanya. Nona Meng dan Gukin memiliki hubungan apa? Dia adalah orang yang saya cintai. Apa yang kamu pikirkan? Haruskah aku memberitahunya tentang identitasku? Lupakan saja. Sekarang bukan saatnya. Aku pikirkan, bagaimana caranya agar militer tidak memburumu? Aku adalah penyokong dan pelindungmu. Tentu saja punya kewajiban membantumu menyelesaikan masalah ini. Kamu harus membalas budiku dengan baik. Tidak perlu terburu-buru, mereka seharusnya tidak bisa menemukan tempat ini untuk sementara waktu. Bagaimana kalau aku membalas budimu saat ini juga? Sebentar lagi aku harus memberitahu wakilku, untuk sementara waktu jangan muncul di sekitar sini. Meng Ziwei, tolong bukakan pintu itu untukku. Aku tahu kamu tinggal di sini. Kakak, ayah dan aku punya urusan penting yang ingin kami diskusikan denganmu. Cepatlah datang kemari. Kamu tunggu aku di sini baik-baik ya. Jangan mengeluarkan suara apapun. Jangan sampai mereka tahu kamu ada padaku. Jika tidak, dengan tabiat buruk Meng Wei Guo itu, dia pasti akan membocorkan kabarmu kepada komandan besar di sana. Jangan biarkan dia melihat Meng Sanzu. Kalau tidak... Ada apa? Tenang saja, aku pasti akan menurut, tidak akan mengeluarkan sedikit pun suara. Hu. Hidupmu sendiri cukup nyaman. Ya. Aku tanya padamu, apakah kemarin kamu pergi ke toko komersial Gu dan bahkan merebut seorang pria kembali? Bagaimana ayah tahu? Benar, ya. Aku merebutnya, memangnya urusanmu apa? Kurang ajar. Begitukah caramu mempermalukanku di luar sana? Aku beritahu kamu, mulai hari ini,
serahkan semua toko yang kamu miliki. Aku akan menyimpannya untukmu. Kenapa harus? Itu adalah mas kawin yang ditinggalkan ibuku untukku. Ayah bahkan ingin merebut mas kawinku juga. Apa yang kamu miliki adalah sepenuhnya milik keluarga Meng. Sebagai ayahmu, aku hanya membantumu menyimpannya. Apa yang salah dengan hal itu? Ayah meninggalkanku di desa sejak kecil, tidak peduli sama sekali padaku. Sekarang melihat toko ini menghasilkan uang, ayah ingin menyimpannya lagi untukku? Mimpi saja. Kamu. Baik, Meng Ziwei. Kamu tidak memberikannya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu pergi, gantikan Zhenzu, dan pergi penuhi perjodohan masa kecil dengan keluarga Sun. Kenapa harus aku? Kenapa harus kamu yang menggantikan? Kakak, justru karena aku berhasil telah memenangkan hati Nyonya Shen. Aku sebentar lagi akan menikah dengan komandan muda dan menjadi istri komandan muda. Kepada siapa sebenarnya dia akan menikah? Komandan muda? Saya? Astaga, ternyata Zhenzu membuatku bangga. Janji pernikahan keluarga kita dengan keluarga Sun ini sudah ditetapkan oleh generasi sebelumnya, sama sekali tidak bisa dibatalkan. Jika tidak, keluarga kita akan dicela seumur hidup oleh orang-orang. Kamu juga putri dari keluarga Meng. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Aku tidak mau menikah dengan siapapun. Itu sudah jelas bukan keputusanmu. Kecuali kamu tidak ingin melihat ibumu lagi. Meng Wei Guo, apakah kamu ini manusia? Dia adalah istri pertamamu. Kamu membuangnya ke perkebunan di luar kota, dan sekarang kamu masih berani menggunakannya untuk mengancamku. Beraninya kamu bicara begitu pada ayahmu? Oh, Kak. Apakah kamu menyembunyikan pria di ruangan ini? Sudah lama tidak bertemu. Kakak Gukin, kau tidak mati ya? Gukin, kenapa kau ada di sini? Semua keluarga Gu sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kau? Kau Meng Ziwei, kau anak durhaka. Kau tidak tahu, keluarga Gu mereka digerebek oleh tentara. Kau berani menyembunyikannya. Ini namanya kau menyembunyikan penjahat. Dia bukan penjahat. Dan sekarang dia sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Saat ini dia adalah pria peliharaanku. Kau, Kakak, kau sekarang memelihara pria simpanan? Kau saja masih bergantung pada keluarga Meng. Kau memelihara pria simpanan? Ayah tahu? Sejak aku pindah dari kediaman Meng, aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari keluarga Meng. Aku memelihara seseorang. Tidak perlu persetujuan kalian, kan? Kau. Kakak Gukin, kapan kau kembali? Kenapa tidak menemuiku? Aku sudah lama sekali tidak melihat. Apa aku perlu melapor padamu jika aku kembali? Sekarang Weiwei adalah penyediaku, aku adalah miliknya. Lebih baik kita menjaga jarak di antara kita. Kakak Gukin, kita berdua adalah teman masa kecil, tumbuh bersama. Keadaanmu sekarang seperti ini, aku juga sangat sedih. Aku tahu, sejak kecil kau tidak menyukai kakak. Tenang saja, aku pasti tidak akan berpangku tangan melihatmu direndahkan kakak seperti ini. benar? Gukin, kau memiliki hubungan yang begitu erat dengan Zhenzu, meskipun keluarga Gu kalian sudah digerebek. Tetapi, jika Zhenzu menyukainya, kediaman Meng bukan berarti tidak bisa melindungi seorang simpanan. Tapi Meng Ziwei, seorang anak durhaka, tanpa perlindungan kediaman Meng, tidak akan bisa melindungimu. Benar, Kak Gukin. Situasi keluargamu saat ini, kamu hanyalah seorang buronan. Kakak pasti tidak akan bisa melindungimu. Bagaimana kalau kamu ikut saja denganku? Tenang saja, apapun permintaanmu, kamu bisa menyampaikannya kepadaku. Baiklah. Baiklah. Memang benar. Gukin dan Meng Zhenzu sudah berteman sejak kecil. Hubungan mereka sangat mendalam. Sekarang dia bertemu lagi dengannya. Mana mungkin dia tidak ikut dengan Meng Zhenzu? Saya terlalu naif. Masih mengira dengan begini saya bisa menahannya. Permintaan saya sekarang adalah kalian berdua enyah dari sini. Kau, bagus. Gukin, kau menolak cara baik-baik dan memilih cara keras. Begitu akan kulihat sampai kapan Meng Ziwei bisa melindungimu. Memangnya kenapa kalau saya senang melindunginya? Memangnya urusanmu? Saya ayahmu. Ayah yang tidak bertanggung jawab karena tidak membesarkan anaknya. Ayah macam apa itu?
Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Gukin? Pergi dari rumah kami, menjauh. Kami tidak menyambutmu. Hei, Meng Ziwei, pikirkan baik-baik. Saya ini sebentar lagi akan menikah dengan komandan muda. Jika kau berani mengusir saya seperti ini, nanti saya akan mengadu kepada komandan muda dan kau akan tamat. Kau akan menikah dengan komandan muda. Apa komandan muda setuju? Kau menyalahgunakan kekuasaan? Enyahlah. Hei, katakan komandan muda, jika dia tahu kau di luar sana merebut kekasih orang lain yang seperti burung dalam sangkar, apa dia masih akan menikahimu? Mumpung sekarang saya belum ingin pergi mengadu ke kediaman komandan muda, pergi sana. Apapun yang terjadi, perjodohan dengan keluarga Sun, kau harus menggantikan Zhenzu pergi. Besok, Tuan Muda Sun mengundang makan di Hotel Perdamaian, kau harus hadir. Cepat pergi. Meng Ziwei, Pergi sekarang juga. Meng Ziwei, kalian berdua, Jangan menunjuk. Meng Ziwei. Cepatlah. Kalian tenang saja. Aku tidak sama dengan kalian. Aku punya batasan. Meng Ziwei, kau tunggu saja. Kau benar-benar akan pergi besok. Hanya makan malam saja, bukan masalah besar. Aku tidak mungkin menggantikan Meng Zhenzu memenuhi perjodohan itu. Kita sudah sepakat, jika kau sudah memilikiku, kau tidak boleh punya pria lain. Kau hanya peliharaanku, beraninya kau ikut campur urusanku? Ini bukan urusanmu, tahu? Meng Ziwei, kau sudah berjanji padaku? Kau mau membatalkan janji itu? Saya tidak batalkan janji. Baik, itu benar, hanya kau satu-satunya priaku. Aku bersumpah. Kau bersumpah? Nyonya, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda? Kebetulan sekali, Shen Tua, ada juga hal penting yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Biar Nyonya yang bicara duluan. Putra kita akhirnya jatuh cinta. Akin sudah punya orang yang disukai. Sudah saya duga sejak lama. Sebelumnya sudah dikenalkan dengan begitu banyak gadis baik, tapi tidak ada yang dia suka. Ternyata, dia sudah punya kekasih sejak lama. Nyonya, Anda juga sudah tahu, hari ini ada seorang gadis menelpon saya. Katanya meminta saya untuk melepaskan Akin dari masalah keluarga Gu. Saya perkirakan pasti Akin tidak memberitahukan identitasnya kepada gadis itu. Hanya saja siapa nama gadis itu nih? Sepertinya bermarga. Bermarga Meng. Benar sekali. Memang bermarga Meng. Ya. Benar yang bermarga Meng. Nyonya tahu dari mana? Nyonya sudah bertemu dengannya? Pernah bertemu. Kelihatannya dia cukup penurut. Karena Akin menyukainya, maka dia pasti gadis yang baik. Aku sudah meminta ajudan untuk mengirimkan beberapa hadiah ke sana itu. Nyonya sungguh baik hati. Hanya saja, sepertinya Akin tidak ingin identitasnya terbongkar. Tenang saja. Saat aku mengirimkannya, aku tidak menyebutkan hubungan Akin dengan kita. Soal ini aku mengerti. Akin adalah anak yang baik. Aku sungguh tidak bisa punya anak. Jadi aku menganggap Akin seperti anak kandung yang kurawat dengan penuh kasih sayang. Dia punya orang yang disukai. Aku sungguh lebih bahagia dari siapapun. Nyonya Shen, ada seorang nona, mengaku sebagai nona muda dari keluarga Meng, ingin bertemu dengan Nyonya. Suruh dia segera masuk. Baik. Nyonya. Nona Meng, namamu sudah terkenal, ternyata memang gadis yang penurut dan manis. Mari, silakan duduk. Terima kasih atas pujian Nyonya. Hadiah yang Nyonya kirimkan, Zhenzu sudah terima semuanya. Saya sangat menyukainya. Saya sengaja datang untuk berterima kasih kepada Nyonya dan beliau, dan juga kepada Panglima Besar Shen. Kau anak yang perhatian. Nona Meng berusia berapa tahun? Apakah kau sudah bertunangan? Ternyata benar, Nyonya Shen dan Panglima Besar Shen hanya ingin menjadikanku menantu mereka. Meng Ziwei, tunggu saja pembalasanku. Setelah aku menikah dengan komandan, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Berusia 19 tahun dan belum menikah. Keluarga Shen baru saja tiba di kota Songyang. Kami memang berencana untuk mengadakan perjamuan dalam beberapa hari. Nona Meng, ikutlah denganku.
Terima kasih atas kebaikan Anda, Zenju sangat menghargainya. Ayah angkat, aku kembali. Kau bocah, kau masih ingat jalan pulang? Kupikir kau akan menetap di sarang, kelembutan itu dan tidak akan kembali. Anda sudah tahu semuanya? Bukan hanya aku yang tahu, ibu angkatmu juga sudah tahu. Kalau saja Nona Meng tidak menelponku, aku akan terus tertipu olehmu. Dia menelepon Anda juga? Dia mengaku sebagai bos di balik layar rumah judi Chenggel, bersedia bekerja sama dengan semua tindakan kita selanjutnya, hanya demi membuatku melepaskanmu agar masalah keluarga Gu tidak menyeretmu. Rumah judi Chenggel? Rumah judi Chenggel terbesar di kota Songyang itu? Kita tidak pernah bisa menemukan bos. Di balik layarnya, tidak kusangka ternyata itu dia. Gadis ini bersedia membongkar bisnis besarnya hanya demi dirimu. Kau harusnya diam-diam senang. Ngomong-ngomong, Akin, jujur padaku sekarang, selama bertahun-tahun ini, aku dan ibu angkatmu sudah memperkenalkan begitu banyak gadis untukmu, tapi semuanya kau tolak. Apakah ini karena Nona Meng? Kenapa kamu sendirian di sini? Dimarahi ya? Kalau dia memarahimu, kamu marahi dia balik dong. Bangun. Lihat, dengan tubuhmu yang setinggi ini, meskipun dia memarahimu, atau dia memukulmu, kamu juga pasti bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu tak bisa mengalahkannya, datang saja padaku. Aku sangat jago berkelahi. Ya, aku sudah menyukainya bertahun-tahun. Aduh, sia-sia aku dan istriku selama bertahun-tahun ini selalu mengkhawatirkan masalah jodohmu. Tidak disangka, kamu sendiri diam-diam sudah punya kekasih. Baguslah, kalau begitu kami juga lega. Maaf telah membuat Anda dan ibu angkat khawatir. Gadis yang kamu sukai, pasti seorang gadis yang baik. Ngomong-ngomong, kami sudah berada di kota Songyang selama beberapa waktu. Aku berencana mengadakan jamuan makan malam di kediaman Panglima. Kamu harus datang untuk menghadirinya. Baik, nanti aku pasti akan membawa kekasihku untuk hadir. Namun, aku mohon agar Anda dan ibu angkat membantu menyembunyikan identitasku. Nona muda Meng, saya sudah sering mendengar nama Anda. Sama, saya juga sering mendengar tentang Tuan Muda Sun. Sebenarnya pada awalnya, saya tidak setuju dengan perjodohan ini, mengingat reputasi Nona muda Meng yang sudah terkenal di seluruh kota Songyang, tidak sebagus Nona muda kedua. Tapi setelah bertemu hari ini, pandangan saya terhadap Nona muda berubah. Aduh, jangan begitu. Reputasi saya memang sangat buruk. Tidak bisa dibandingkan dengan Meng Zhenzu. Lebih baik Anda sering berinteraksi dengan Meng Zhenzu. Saya ada urusan, saya permisi dulu. Nona muda Meng, jangan terburu-buru pergi. Saya merasa saya sangat puas dengan Anda. Bagaimana kalau kita duduk, makan dengan santai, dan kita bisa mengenal satu sama lain lebih dalam, bukan? Ini makanan barat, Anda pasti belum pernah mencobanya, kan? Sungguh dibuat-buat, hanya makanan barat seolah-olah belum pernah ada yang memakannya. Saya rasa pernikahan kita bisa segera dijadwalkan. Beraninya Anda menyentuh tangan saya. Memangnya Anda tidak mengerti bahasa manusia ya? Anda pikir Anda siapa, sampai merasa sangat puas dengan saya.
Saya terhadap Anda sangat tidak puas. Meng Ziwei, Anda berani memukul saya? Anda tidak tahu jalur apa yang saya kuasai. Saya tidak peduli Anda di jalur hitam atau di jalur merah, jalur manapun itu. Pergi dari sini. Jangan sampai saya melihat Anda lagi. Meng Ziwei, Anda akan menyesal. Mana orangnya? Orangnya belum ditemukan. Bahkan di perkampungan keluarga Meng di luar kota juga tidak ada. Maksudmu, Meng Wei Guo mungkin menyembunyikan orang itu di kota Songyang? Kerahkan semua anak buah untuk mencari. Pastikan kau temukan dia untukku. Wei Wei, kapan kau kembali? Aku baru saja kembali. Kau pergi kemana? Aku membelikanmu biskuit almond kesukaanmu. Ini. Kau masih ingat, aku suka biskuit almond. Semua tentang dirimu selalu kuingat, Wei Wei. Wei Wei, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. 2 hari lagi, akan ada jamuan makan malam di kediaman Panglima. Apa kau mau menghadirinya? Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu Panglima Besar Shen. Jamuan makan malam ya? Jika ada undangan, aku harusnya pergi. Kenapa? Jangan-jangan kau ingin aku mengajakmu? Hei, itu adalah kediaman Panglima, pasti akan bertemu Komandan Muda. Apa kau tidak takut dia menangkapmu? Komandan Muda dan aku seharusnya tidak memiliki masalah apapun. Sejak pelarian terakhirku, aku juga tidak mendengar ada orang yang mengejarku. Jadi, aku ingin kau mengajakku. Jika kebetulan bertemu Komandan Muda, aku akan memohon pengampunan kepadanya. Mungkin saja dia akan membiarkanku pergi. Pikirkanlah. Baiklah. Ayo coba saja. Lagi pula, aku sudah memohon pengampunan kepada Panglima Besar Shen. Dia ingin melihat dunia luar, bawa saja dia. Wei Wei, akhir-akhir ini kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai penyokong dana dengan baik. Aku adalah penyokong dana. Kewajiban apa yang harus kupenuhi? Jelas kamu yang harus memenuhi kewajiban sebagai simpanan, melayaniku dengan baik baru benar. Kamu benar, akulah yang seharusnya melayanimu dengan baik. Ya. Kain. Kain kemejamu berkualitas sangat buruk. Aku tidak menggunakan kekuatan. Baiklah, kamu tidak menggunakan kekuatan. Kalau begitu, apa kamu mau merabanya? Dia benar-benar keterlaluan. Paman Meng, ayahku pun tidak pernah mempermalukanku seperti ini. Keponakanku yang baik, Meng Ziwei, dia bahkan berani memukul ayahnya. Ini lebih dari sekadar keterlaluan. Benar, Tuan Muda Sun, sifat kakakku tidak kenal sanak saudara. Bahkan ayah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika kamu punya cara untuk menghadapinya, tentu saja itu yang terbaik. Aku tidak punya maksud lain, hanya saja dengan sifatnya, di masa depan, dia pasti akan mendapat masalah besar. Dia harus diatur sebelum menikah. Dengan begitu, itu bagus untuk Tuan Muda Sun juga. Nona kedua benar, dia memang perlu diberi pelajaran. Kalau tidak, setelah menikah,
bukankah dia akan bertingkah seenaknya padaku? Namun, ini mungkin membutuhkan bantuan nona kedua. Meng Ziwei, sekarang giliranmu merasakan akibatnya. Wah, bukankah ini Tuan Muda Sun? Ada urusan apa mencari kami? Akhir-akhir ini bos besar kami menyuruh kami mencari seseorang, kami tidak ada waktu mengurus urusanmu. Bagaimana kalau kita bicarakan lagi setelah ini selesai? Saudara-saudara, urusanku tidak rumit, hanya memberi sedikit pelajaran pada seorang wanita. Setelah urusan selesai, uang ini semuanya pasti akan jadi milik kalian. Tuan Muda Sun memang sangat dermawan. Tidak masalah, siapa gerangan yang ingin kau beri pelajaran? Serahkan saja pada kami. Besok pagi, seseorang akan membawanya ke sini. Kalian hanya perlu mendorongnya ke jurang kehancuran itu, lalu menunggu saya datang layaknya pahlawan yang menolong. Pagi-pagi begini, ribut sekali. Kenapa mengetuk pintu? Apa kau mau mengumumkan berita duka itu? Ayah sudah dalam masalah, kau masih lambat. Meng Wei Guo hampir mati. Apa kau memberitahuku untuk datang menziarahinya? Kau? Kakak, ayah baik-baik saja. Tapi sepertinya aku melihat dia membawa seorang nyonya pulang ke rumah. Kau bilang apa? Aduh, sepertinya saja. Aku hanya melihat dari kejauhan. Bawa aku ke sana sekarang. Tunggu. Kau pikir kau bilang bahwa aku langsung akan membawamu? Apa kau tidak akan memohon padaku sedikit saja? Aku bilang bawa aku ke sana. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku akan membawamu ke sana. Ikuti aku. Pergi. Kakak, inilah tempatnya. Kau mempermainkanku. Meng Wei Guo sama, sekali tidak membawa ibuku. Kembalikan. Kakak, sungguh kau ini terlalu naif. Ini adalah kartu as untuk menjeratmu. Mana mungkin, aku biarkan kau menemukannya begitu saja? Kau mau pergi ke mana? Tuan Muda Sun sama sekali tidak membohongi kita. Dia memang seorang wanita cantik. Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian tahu siapa aku? Di wilayah kota Songyang, bos kami adalah raja bawah tanah, tanpa mahkota. Kau tahu siapa bos kami? Siapa? Mengaku sebagai raja tanpa mahkota. Tidakkah kau merasa malu? Siapa dia? Jika kami sebutkan, kau pasti akan takut. Bos kami, dia menguasai segala lini. Dia adalah bos rahasia, yang sebenarnya dari rumah judi Cenggel. Di seluruh kota Songyang, tidak ada yang berani memprovokasi rumah judi Cenggel kami. Aku menjadi raja bawah tanah? Kenapa aku tidak tahu? Kau bilang siapa? Kau takut kan? Nona, kau takut kan? Nona muda Meng, ini apa yang terjadi? Ternyata dalang di balik semua ini adalah kamu. Pantasan mereka menyebut-nyebut Tuan Muda Sun. Ini bagaimana kamu melakukannya? Hei, Meng Wei Guo tidak pernah memberitahumu bahwa aku dibesarkan di desa sejak kecil dan sangat jago berkelahi, ya? Tidak apa-apa. Kamu jangan mendekat, bos kami tidak akan melepaskanmu. Cepat pergi. Tunggu saja. Aku akan kembali dan melaporkannya kepada bos kami. Tamatlah riwayatmu. Berhenti. Kakak, semua ini perbuatan Sun Peng, aku juga tidak mau. Maafkan aku, Kak, ya? Sun Peng saja sudah dipukuli, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Meng Ziwei. Ya, aku di sini. Pelankan suaramu. Katakan, di mana kamu menyembunyikan ibuku? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Semua ini perbuatan ayah.
Aku juga tidak tahu di mana Nyonya disembunyikan. Pergi. Hari ini saya dikepung oleh 3 preman kecil, bahkan mereka mengaku bos mereka adalah pemilik rahasia rumah judi Chengle. Bos, ini adalah kelalaian saya. Saya segera selidiki. Ah, ini tidak mendesak. Orang yang saya suruh kamu cari sebelumnya, sudah ada kabar? Belum ada, bos. Teman-teman masih mencarinya. Kamu harus menemukan orang itu untukku. Selain itu, carikan beberapa orang kuat untuk mengawalku. Baik. Satu hal lagi, saya sudah katakan berkali-kali, orang-orang rumah judi Chengle, jangan bersekongkol dengan para pemilik kamar dagang itu. Mereka semua bukan orang baik. Akhir dari keluarga Gu, kalian semua sudah lihat, begitu diincar oleh militer, kalau tidak mati, ya cacat. Jika ini terjadi lagi, usir semua orang-orang itu. Baik. Oke, kamu pergilah awasi dulu. Kalau ada kabar, segera laporkan padaku. Apa? WW dikepung oleh preman kecil? Di mana? Bagaimana keadaannya? Baguslah dia baik-baik saja. Preman kecil dari mana? Berani-beraninya menyentuh orangnya Gukin. Jika sudah ketemu, langsung jebloskan ke penjara. Alasannya adalah umum di kota Songyang. Orang-orang rumah judi Chengle. Oh, Wei Wei pasti punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Jangan ikut campur. Baru saja kamu sedang apa? Sudah kembali? Saya sedang menunggumu. Benarkah? Kenapa saya lihat kamu tadi sedang menelepon? Menghubungi siapa? Menelepon? Saya sudah tidak punya kerabat darah di kota Songyang. Saya menelpon siapa? Jangan-jangan dia menelepon Meng Zhenzu? Dia masih belum bisa melupakan Meng Zhenzu. Aku peringatkan kamu. Aku sekarang adalah penyokongmu. Apapun yang kamu lakukan harus mendapatkan izin dariku, termasuk menelepon. Baik, Nona besar. Sebenarnya ada satu hal. Aku sudah lama penasaran. Dulu, kamu diintimidasi oleh keluarga Gu, diusir dari keluarga Gu, hampir mati di luar. Kenapa kamu masih kembali? Bukan karena Meng Zhenzu, kan? Mana mungkin? Karena Meng Zhenzu, aku sama sekali tidak menyukainya. Aku juga tidak ingin menemuinya. Alasan aku kembali ke kota Songyang adalah untuk menemuimu. Tapi dulu kamu... Hei, Kak. Gukin bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Tolong lain kali, jangan muncul lagi di depannya. Kehadiranmu hanya akan membuatnya sangat terganggu. Sudah tahu, kalau begitu, jika kalian melihatku, mundur saja jauh-jauh. Lupakan saja. Mana mungkin ini selesai begitu saja? Wewe, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kita harus membicarakannya. Kau serius? Serius. Dulu Meng Zhenzu bilang padaku, kau tidak ingin bertemu denganku dan memintaku menjauh darimu. Makanya setelah itu, aku tidak berani mencarimu lagi. Mana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Aku tidak pernah mengatakannya. Meng Zhenzu telah mengadu domba kita. Kak Gukin, kakak tidak mau bersama kita, dia juga memarahiku habis-habisan. Dia bilang setelah ini, dia tidak mau bertemu denganmu lagi. Kenapa bisa begini? Ziwei, dia terlihat bukan orang seperti itu. Mungkin dia tidak ingin bersama kita. Aduh Kak Gukin, ayo kita pergi. Jadi aku tidak pernah mengatakan kata-kata yang melarangmu untuk menemuiku. Wei Wei, kau harus percaya padaku.
Jadi kau saat itu sebenarnya ingin mengajakku bermain bersama, lalu dibohongi oleh Meng Zhenzu? Dia membohongi kita berdua? Benar, Meng Zhenzu ini memang sangat jahat. Lalu, kenapa kau masih mau bermain bersama Meng Zhenzu? Ayahku yang memintanya. Saat itu keluarga Gu kami, bisnisnya sedang tidak bagus, jadi ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Meng. Makanya dia memintaku mendekati Meng Zhenzu. Bahkan ibuku juga memintaku menuruti kata ayahku. Jadi, kau menyukaiku? Tentu saja. Besok lusa adalah pesta yang diadakan di kediaman Panglima. Nyonya Shen memintaku untuk menemaninya hadir bersama. Aku harus benar-benar tampil, memukau di sana. Ku dengar belakangan ini komandan muda sangat sibuk sampai tidak ada waktu pulang. Aku penasaran seperti apa rupanya ya. Ku dengar dia tampan. Tidak peduli seperti apa rupanya, dia adalah komandan muda, kekuatannya jauh, lebih besar daripada ayahmu. Kamu harus bisa memegang teguh dia. Lapor Panglima Besar, ada seorang wanita di luar gerbang, mengaku bernama keluarga Meng, sudah berbicara dengan Anda melalui telepon, meminta untuk bertemu dengan Anda. Keluarga Meng berbicara denganku melalui telepon? Jangan-jangan itu? Cepat, minta dia masuk. Baik. Zhao Xi bilang, Panglima Besar Shen belakangan ini ada di markas militer. Orangku tidak bisa menemukan ibu. Panglima Besar Shen pasti bisa. Nona Meng, Panglima Besar mengundang Anda masuk. Terima kasih. Nona Meng, kenapa Anda sempat datang ke markas militer? Anda tidak berada di kediaman Panglima Besar? Siapa Anda? Oh, Panglima Besar Shen, saya yang sudah menelepon Anda. Saya Meng Ziwei, pemilik sebenarnya dari rumah judi Chenggel. Apa? Pemilik rumah judi Chenggel itu Anda? Anda Meng Ziwei? Lalu siapa itu Meng Zhenzu? Meng Zhenzu, dia adalah adik tiri saya, nona muda kedua dari keluarga Meng. Apa? Keluarga Meng punya 2 nona muda? Benar. Gawat-gawat. Salah orang. Ajudan ini juga, kenapa tidak menjelaskan dengan jelas kepada saya? Yang meminta saya untuk melepaskan Gukin itu dan memelihara Gukin sebagai burung emas adalah Anda, bukan Meng Zhenzu itu. Benar, apa ada masalah? Tidak ada masalah sama sekali. Kamilah yang bermasalah. Nona Meng, silakan duduk. Nona Meng, kedatangan Anda kali ini ada urusan apa? Saya datang untuk meminta bantuan Panglima Besar Shen untuk mencari ibu saya di kota Songyang. Mencari ibu? Coba ceritakan. Maksud Anda, keluarga Meng memaksa Anda untuk menggantikan Meng Zhenzu, memenuhi perjodohan masa kecil dengan keluarga Sun. Mereka menyandera ibu Anda untuk mengancam Anda. Tepat sekali. Keluarga Meng ini benar-benar tidak tahu diri, berani-beraninya menganiaya istri sahnya dan mengancam putri kandungnya sendiri. Anda tenang saja, saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya sekarang. Aduh, terima kasih banyak Panglima Besar Shen. Begini, jika nanti Anda punya perintah apapun, atau ada hal yang sulit untuk dilakukan, serahkan saja semuanya pada kami, Rumah Judi Chenggel. Kami pasti akan menuruti semua pengaturan Anda. Tidak masalah, kita sudah seperti keluarga. Keluarga sendiri. Maksud saya, Rumah Judi Chenggel dan pihak militer kami memang sudah seperti keluarga. Itu sudah pasti. Begini, Panglima Besar, ada satu hal kecil lagi yang ingin saya mohonkan bantuan Anda. Hal apa? Katakan. Bukankah kediaman Anda akan mengadakan jamuan malam lusa? Saya ingin satu undangan. Itu hal kecil. Saya akan memberikannya sekarang juga. Anda adalah tamu penting saya. Baik, terima kasih Panglima Besar Shen. Lalu, untuk kali ini, saya ingin mengajak Gukin untuk hadir bersama.
Jadi, saya harus merepotkan Panglima Besar untuk membujuk komandan muda lagi. Di perjamuan, anggap saja dia tidak ada. Maksud Anda, mengajak Gukin ke perjamuan malam dan meminta komandan muda untuk tidak mempersulitnya? Benar, terima kasih atas bantuan yang telah Anda berikan. Anda tenang saja, tidak ada seorang pun yang bisa mempersulit Gukin. Baik, terima kasih banyak Panglima Besar. Saya permisi dulu. Hati-hati di jalan. Silakan tetap di tempat. Mau kemana? Aku sudah bicara dengan Panglima Besar Shen. Tentang jamuan makan malam di kediaman Panglima, aku akan membawamu ke sana. Kau tidak perlu khawatir akan ketahuan oleh komandan muda. Terima kasih, Weiwei, sudah memikirkanku. Tapi, sebenarnya kau ini siapa? Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah sebesar ini untukku? Aku belum pernah memberitahumu. Aku adalah pemilik di balik layar rumah judi Chenggel. Rumah judi Chenggel yang terbesar di kota Songyang? Hebat sekali. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa lolos dari keluarga Meng? Weiwei, kau benar-benar luar biasa. Kau hebat sekali. Kau baru tahu aku hebat? Nyonya Shen, sungguh Anda terlihat sangat cantik hari ini. Nona Meng juga terlihat sangat cantik hari ini. Selamat malam Nyonya Shen, saya adalah ayah Zhenzu, dan ini ibunya. Selamat malam, Nyonya Shen. Kedatangan kalian berdua adalah kehormatan bagi Shen tua. Silakan masuk. Nyonya, Anda pasti lelah berdiri di luar sejak tadi ya. Masuk dan beristirahatlah sebentar. Biar saya yang menggantikan Anda berdiri di sini. Baiklah, saya memang lelah. Nona Meng juga jangan berdiri terlalu lama. Masuklah sebentar lagi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, Nyonya. Kakak, kenapa kau membawa kakak Gukin kemari? Apa kau tidak tahu dia buronan? Meng Ziwei, ada apa ini? Kau berani-beraninya membawanya kemari? Apa kau ingin komandan muda menyerang keluarga Meng? Nona besar, bagaimanapun juga, Anda juga keluarga Meng loh. Anda juga harus memikirkan reputasi. Keluarga Meng. Kalau tidak mau dipukuli di depan gerbang rumah komandan, menyingkirlah. Kakak Gucin, lihat dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mementingkan harga dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu kalau komandan muda membenci keluarga Gu, tapi tetap bersikeras membawamu kemari. Apa benar atau tidaknya aku dicintai oleh Weiwei itu urusanmu? Lagi pula, meskipun Weiwei tidak mencintaiku, aku tetap mencintainya. Kakak, kau benar-benar tidak punya malu? Kau bersikeras datang ke jamuan makan di rumah komandan? Apa kau tidak tahu kalau tidak punya undangan dilarang masuk? Kalau begitu, kau akan kecewa ya. Aku benar-benar punya undangan. Panglima Besar Shen sendiri yang memberikannya padaku. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendapatkan undangan? Kamu seorang wanita tanpa dukungan dari keluarga Meng. Bagaimana mungkin? Dari mana datangnya undangan ini? Meng Zhenzu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Apa kamu tidak tahu bahwa undangan dari kediaman Panglima? Di bagian tanda tangan terakhir, ada stempel pribadi Nyonya Shen. Kamu tidak tahu ini asal membuat selembar kertas dengan tulisan yang tidak jelas dan berpikir bisa menyamar sebagai undangan dari kediaman Panglima? Mimpi. Sudah kukatakan, undangan yang kumiliki ini diberikan langsung oleh Panglima Besar Shen kepadaku. Hahaha. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Panglima Besar sangat sibuk, dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti ini. Apalagi memberikan itu langsung kepadamu. Jika kamu ingin berbohong, setidaknya buatlah sebuah kebohongan yang dapat dipercaya orang lain, bukan? Meng Ziwei, demi masuk ke kediaman Panglima, kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Berani-beraninya kamu memalsukan undangan. Cepat pergi. Nona tertua, kamu sungguh memalukan. Dasar sekelompok orang bodoh. Ayo Gukin, abaikan saja mereka. Kalian berdua berhenti.
Aku sebentar lagi akan menjadi menantu dari Nyonya Shen. Tanpa perintah dariku, akan kulihat siapa yang berani mengizinkan kalian berdua masuk. Silakan masuk, Tuan dan Nona. Apa kamu tidak mendengarku? Jangan biarkan mereka berdua masuk. Ada apa ribut-ribut ini? Nyonya, Ada apa ini? Di depan banyak orang begini, kalian membuat keributan. Nyonya, itu kakak saya. Dia memalsukan undangan, ingin menyusup ke pesta malam yang Anda adakan. Dia juga membawa orang keluarga, Gu yang paling dibenci oleh komandan muda untuk membuat onar. Saya menghalanginya agar tidak masuk. Dia malah menghina saya. Membawa orang keluarga Gu. Siapa di kota Songyang yang tidak tahu? Orang rendah keluarga Gu itu sudah lama di penjara karena bersekongkol dengan para bandit. Ternyata masih ada yang melarikan diri. Saya ingin lihat siapa yang berani berbuat begini. Dia orangnya Gu. benar. Dia adalah buronan keluarga Gu. Kakak menyembunyikan buronan itu masih bisa dimaafkan, tetapi dia membawanya ke pesta. Niatnya jahat sekali. Dia? Kamu bilang dia orang keluarga Gu ya? Kenapa saya merasa tidak pernah melihatnya? Ya, saya tidak pernah melihatnya. Nyonya Shen, dia memang bermarga Gu. Tetapi jauh sebelum ini, dia sudah diusir. Keluarga Gu dan dibiarkan hidup sendiri. Jadi keluarga Gu yang bersekongkol dengan bandit tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungannya. Sudah diusir dari keluarga Gu ya? Oh, kalau begitu tentu saja tidak ada hubungannya dengan dia. Kasihan juga dia. Nyonya, meskipun dia bukan buronan, lalu bagaimana dengan Meng Ziwei? Dia memalsukan undangan untuk menyusup ke kediaman komandan. Entah apa tujuannya. Oh, ya? Lihat, dia bahkan memalsukan tanda tangan Panglima Besar. Cepat, jalankan lebih cepat lagi. Segera kembali ke kediaman. 2 hari ini terlalu sibuk. Lupa bilang pada Nyonya, gadis yang disukai Akin, bukan Meng Zhanzu yang pernah bertamu ke rumah, melainkan kakak perempuannya, Meng Ziwei. Aku sudah memberinya undangan untuk Meng Ziwei. Semoga saja jangan sampai terjadi masalah apa-apa. Ini, aku belum pernah melihatnya. Tanda tangan Shen tua suamiku. Aku benar-benar tidak bisa mengenalinya. Peduli amat apakah ini tanda tangan Shen tua atau bukan, Akin membawanya sendiri. Masih butuh undangan apalagi. Meng Ziwei. Nona Meng Ziwei, dan Tuan Gu ini, karena sudah datang, mari ikut serta dalam pesta makan malam. Ah, Nyonya, mereka tidak punya undangan, bagaimana bisa ikut pesta makan malam? Mereka berdua adalah tamu istimewaku. Lagi pula, pesta makan malam ini aku yang mengadakan. Aku berhak mengundang siapapun yang aku mau. Sejak kapan kamu yang berkuasa di sini? Tetapi, Nyonya, Siapa bilang dia tidak punya undangan? bagaimana mungkin? Dari mana kau mendapatkan undangan ini? Apa kau mencurinya? Coba engkau buka dan lihat. Siapa nama orang yang diundang di dalamnya? Tentu saja saya yang memberikan undangannya. Nona kedua Meng, kau tidak tahu apa-apa, tapi seenaknya memfitnah orang lain. Apakah ini didikan keluarga Meng? Istriku, anak-anak memang tidak mengerti. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Benar Nyonya Shen, Anda orang yang sangat bijaksana. Tolong jangan masukkan ini ke dalam hati Zhenzu. Jangan ulangi lagi. Panglima Besar telah tiba. Salam hormat, Panglima Besar. Istriku, aku tidak terlambat pulang kan? Panglima Besar, ada orang yang memalsukan tanda tangan Anda di sini, membuat undangan palsu. Anda tidak boleh membiarkannya. Siapa orangnya? Yang berani memalsukan tanda tangan Shen Ruotang? Nona muda Meng, sudah beberapa hari kita tidak bertemu. Perkara yang kau minta untuk kuselidiki beberapa waktu yang lalu, sudah ada petunjuknya. Bagaimana kalau setelah pesta makan malam selesai, kau tetap tinggal sebentar? Secepat ini? Terima kasih banyak, Panglima Besar Shen. Jika kau mengatakan bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan adalah Nona muda Meng, kau tidak perlu bicara lagi. Karena undangan Nona Meng Ziwei, aku sendiri yang mengirimkannya. Para hadirin sekalian, terima kasih telah menghadiri pesta makan malam keluarga Shen. Pesta makan malam telah dimulai sekarang. Para hadirin, silakan menikmati. Istriku, aku baru tahu 2 hari ini, kita berdua ternyata salah, bahwa Meng Ziwei adalah kekasih hati Akin kita yang sebenarnya, bukan Meng Zhanzu itu. Pantas saja, Meng Zhanzu ini rasanya ada yang aneh. Meskipun dia terlihat penurut, dia terlalu merendahkan diri padaku dan suka menjilat yang di atas dan menginjak yang di bawah. Aku sudah bilang, Acin, bagaimana mungkin dia menyukai orang seperti itu?
ternyata memang bukan dia. Meng Ziwei ini, dia benar-benar orang yang cakap. Kemampuannya dengan akin kita sama kuatnya. Rumah judi Cenggel kau tahu kan? Itu miliknya. Rumah judi Cenggel? Itu rumah judi terbesar di kota Songyang. Dia memang gadis yang sangat cakap. Bukan. Ada apa denganmu? Mengapa Nyonya Shen bilang, kau adalah tamu istimewanya? Dan dari mana kau mendapatkan undangan ini? Mohon ampun Nona Pendekar. Sebenarnya aku sudah bertemu Komandan Muda secara pribadi. Dia tahu aku sudah lama tidak punya hubungan dengan keluargaku. Nyonya Shen merasa kasihan padaku, jadi dia memberiku undangan, katanya agar aku bisa melihat dunia luar. Aku sebenarnya ingin memberitahumu, tapi tidak kusangka. Kau mengeluarkan undangan lebih dulu dariku, jadi aku tidak memberitahumu. Astaga aku tahu aku salah. Aku dan Komandan Muda sudah berdamai, maka statusku sebagai buronan yang disebut-sebut itu juga tidak ada lagi. Wei Wei awalnya bilang ingin merawatku, hanya untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa, aku harus mencari alasan lain. Wei Wei, meskipun Komandan Muda, ini tidak mempermasalahkan statusku. Tapi kau juga tahu, aku diusir, aku tidak punya uang sepeser pun, jadi aku masih harus bergantung padamu untuk merawatku. Baiklah, kalau begitu aku akan dengan terpaksa merawatmu si burung dalam sangkar ini. Lain kali jika ada hal seperti ini, beritahu aku lebih awal. Aku hampir menjadikan Meng Zhenzu sebagai menantuku. Baik Nyonya, tentu saja. Banyak tamu undangan, tolong bantu aku untuk mengurus mereka. Baik, aku akan menemui menantuku sebentar. Nona Meng Ziwei. Aduh. Nyonya Shen. Oh, Ziwei. Ternyata kau diundang oleh Shen tua. Aku benar-benar tidak sopan. Hampir saja kau diusir oleh orang yang tidak berkepentingan. Aku benar-benar minta maaf. Nyonya Shen, Anda tidak perlu meminta maaf. Jelas ada beberapa orang yang jelas-jelas orang luar, namun tetap saja ingin bertingkah sok kuasa, mengusir tamu untuk Anda. Meng Ziwei, jangan keterlaluan. Nyonya, saya juga memikirkan kediaman Panglima. Lihat, semua undangan dikirim langsung oleh Anda, hanya miliknya yang diberikan oleh Panglima. Siapakah Panglima? Bahkan ayahku tidak berhak bertemu dengan Panglima. Bagaimana mungkin dia mengenal Panglima? Mungkin saja, jika saya salah paham, bukankah itu hal yang wajar saja? Meng Ziwei, kau berani memukulku di depan banyak orang. Meng Zhenzu, perkataanmu penuh dengan fitnah. Kenapa kalau perempuan? Aku ini perempuan, namun tetap jauh lebih hebat daripada ayahmu yang tidak berguna itu. Ini adalah perbuatan durhaka. Demi seorang selir, ditambah anak yang dilahirkan oleh selir penari ini, dia meninggalkan istri sahnya, bahkan mengancam putrinya sendiri menggunakan nyawa istri sahnya. Meskipun aku dianggap durhaka, lalu kenapa? Tidak menyangka Meng Weiguo ternyata orang seperti ini. Hanya demi seorang penari, dia bisa berbuat begini pada istri sahnya dan putrinya sendiri. Sungguh penampilan bisa menipu. Aku harus memberitahu suamiku bahwa mulai sekarang kami tidak boleh berbisnis dengan orang seperti dia. Aduh, Tuan, aduh. Ziwei, Panglima Besar ada di atas menunggumu. Maaf Anda jadi menyaksikan ini. Nona Meng, Panglima Besar Shen. mengenai orang yang kau minta kami cari, saat ini sudah ada petunjuk. Benarkah? Bawahan saya menemukan bahwa Meng Weiguo terus memindahkan satu orang, kemungkinan besar itu ibumu. Hanya saja, kami belum menemukan alamat pastinya. Untuk saat ini, kau jangan dulu memprovokasinya. Tunggu sampai kami menemukan alamat pastinya, baru kita bertindak. Saya mengerti. Panglima Besar Shen, kali ini Anda benar-benar banyak membantu saya. Terima kasih banyak. Santai saja. Kita ini kan keluarga. Bantuan kecil ini tidak berarti apa-apa. Keluarga? Benar. Kita ini kan keluarga. Rumah judi Cenggel kalian dan militer, kami kan keluarga. Oh, begitu, keluarga. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Tidak perlu kuantar.
Aduh, Nak, oh nak, sudah lama baru kau bawa pulang orang yang kau cintai. Dan kau tidak memberitahu kami sebelumnya siapa dia? Membuat ayah angkatmu. Dan aku salah mengira Meng Zhenzu sebagai kekasihmu dan bahkan menyuruh ajudan mengirimkan banyak hadiah ke keluarga Meng. ini salahku. Ibu angkat tidak menjelaskan secara jelas kepada ayah dan ibu angkat sehingga menimbulkan kesalahpahaman ini. Tidak bisa. Hadiah-hadiah itu adalah hadiah-hadiah dari keluarga kita untuk calon menantu perempuan. Kita sungguh tidak boleh membiarkan Meng Zhenzu mengambil untung. Besok juga aku akan menyuruh seseorang mengambilnya kembali. Akin, setelah bertemu Ziwei hari ini, ibu angkat merasa dia adalah anak yang baik. Kalian berdua berencana menikah kapan? Astaga, aku hanya bertanya satu kali. Kenapa reaksimu berlebihan begitu? Ibu angkat, aku juga ingin menikahi Wei Wei, tapi aku belum memikirkan bagaimana cara mengungkapkan identitasku kepadanya. Kalau begitu kau harus cepat. Aku dan ayah angkatmu sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Meng Ziwei yang kejam, berani-beraninya mempermalukanku di depan banyak orang. Aku pasti akan meminta ayah untuk memberimu pelajaran yang baik. Siapa yang mengganggu nona kedua di rumah kita? Bagaimana kalau aku sendiri yang membantumu memberinya pelajaran? Wang Yunge? Wang Yunge? Ya, Wang Yunge? ya, Itu semua karena kakakku. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga memarahi ayah. Aku tidak masalah, tapi ayah adalah ayah kandungnya. Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa begitu? ternyata ada orang seperti itu. Wang Yunge, aku tidak tahu apa yang kakakku katakan kepada Nyonya Shen sampai dia bilang begitu. Nyonya Shen sekarang sangat tidak menyukaiku. Tolong bantu aku bicara baik-baik pada Nyonya Shen agar dia tidak membenciku. Oh, ngomong-ngomong Wang Yunge, di mana letnan muda sekarang? Mengapa kamu menanyakan letnan muda? Ayahku, ada urusan dan ingin bertemu letnan muda. Oh, saat aku keluar tadi, aku melihat dia ada di dalam ruangan. Baiklah, Wang Yunge, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah, aku pergi dulu ya, mahem. Siapa? Komandan, muda, saya Zhenzu, Meng Zhenzu. Berbalik. Komandan muda, saya sudah lama mengagumi Anda. Nyonya Shen juga berniat menjodohkan kita dengan keluarga Meng, dan beliau memberi saya banyak hadiah. Komandan muda, saya benar-benar menyukai Anda. Bagaimanapun Nyonya bermaksud menjodohkan kita, lebih baik Anda menuruti keinginannya. Mari, kita selesaikan urusan ini sekarang juga. Ayo, bawa dia pergi. Komandan muda sungguh berbakat di usia muda. Sejak belia, ia sudah mengikuti Panglima Besar Shen, bepergian ke sana kemari, dan memenangkan banyak pertempuran. Dengar-dengar komandan muda belum menikah. Entah gadis dari keluarga mana yang seberuntung itu bisa menikah dengan komandan muda. Saya dengar Nyonya Shen sudah menemukan calon untuk komandan muda, yaitu gadis berbaju putih yang tadi memegang tangannya di dekat pintu. Katanya dia adalah nona kedua dari keluarga Meng. Meng Zhenzu? Nyonya Shen akan menikahkan komandan muda dengan Meng Zhenzu? Sepertinya sikapnya tadi tidak mengarah ke sana. Aneh. Punggung orang ini, kenapa terlihat sangat mirip Gu Qin? Ada apa? Maaf, Xiao Shuai. Saya lihat punggung Anda agak mirip pacar saya salah orang. Pacar? Dia bilang saya pacarnya? Hah? Ada banyak orang di sini, wajar saja jika ada kekeliruan.
Xiao Shuai sudah mencapai usia yang tepat untuk menikah. Kebetulan saya punya seorang putri bungsu. Parasnya sangat menawan, sikapnya juga baik. Bagaimana kalau Xiao Shuai mempertimbangkannya? Maaf ya, saya sudah punya orang yang saya sukai. Entah gadis dari keluarga mana yang begitu beruntung. Saya dengar Nyonya Shen tertarik pada nona dari keluarga Meng. Apakah itu dia? Dia memang bermarga Meng. Kalau begitu selamat untuk Xiao Shuai dan Nona Meng. Tidak mungkin. Apakah Xiao Shuai ini benar-benar menyukai Meng Zhenzu? Selera macam apa itu? Maaf ya, kalau begitu, saya akan mencari pacar saya dulu. Permisi. Maaf ya, saya permisi sebentar. Aneh, Gukin kemana? Baru bicara sebentar sudah menghilang. Komandan muda, sebentar saja. Mana dia? Astaga, Mencari siapa? kau membuatku kaget setengah mati. Kau muncul dari mana? Aku mengikutimu masuk. Aku lihat kau bergerak diam-diam. Mencari apa? Tidak mungkin. Tadi aku sudah melihat ke belakang. Sama sekali tidak ada orang. Di sini selain aku dan komandan muda, tidak ada orang lain. Hanya ada komandan muda. Wewe? Sebenarnya aku... Kau sudah berjanji bertemu komandan muda di sini, benar kan? Hah? Aku memang sudah berjanji dengan komandan muda. Tapi komandan muda ini sangat membenci keluarga Gu. Untuk apa dia bertemu denganmu? Dia merasa kasihan padaku. Hah? Komandan muda membenci keluargaku, aku juga membenci keluargaku. Kami berdua merasa sangat cocok. Jadi kami janji bertemu hari ini. Tapi dia terlalu sibuk. Dia hanya punya waktu luang hari ini. Kalau begitu dia benar-benar orang baik. Memang sangat baik, tapi juga sangat sibuk. Wei, kalau begitu, kita sekarang ini, apakah ini namanya pacaran? Pacaran apanya? Aku ini donaturmu. Oh, Kalau kau ingin pacaran. Boleh juga. Kalau tidak dengar, ya sudah. komandan muda datang, tampar dia 2 kali. Apa yang kamu katakan? Mengambil kembali semua hadiah? Komandan, apa Anda sedang bercanda? Hadiah yang sudah diberikan, mana ada alasan untuk memintanya kembali? Hadiah-hadiah ini adalah pemberian Nyonya untuk calon menantunya. Tentu saja harus diambil kembali. Ini, apa sebenarnya maksud Nyonya Shen? Sebelumnya, bukankah dia menyukai Zhenzu? Dia bahkan ingin Zhenzu menjadi menantunya. Sebelumnya Nyonya salah mengenali orang. Sebagai kompensasi, ini adalah perhiasan yang diberikan Nyonya untuk nona kedua. Ini, Aku tidak mau ini. Aku harus bertemu Nyonya Shen. Dia pasti salah paham tentang sesuatu. Biarkan aku pergi dan jelaskan padanya. Nyonya tidak akan menemui Anda. Nona kedua, gelang di pergelangan tangan Anda juga diberikan Nyonya untuk calon menantunya. Tolong segera kembalikan padaku. Hei, apa yang kamu lakukan? Kalian, Barang-barang sisanya, kalian diberi batas waktu 3 hari untuk mengembalikannya ke kediaman jenderal. Jika tidak, akan kami anggap sebagai tindak pencurian. Ayo. aduh. semua ini benar-benar sudah berakhir. Semua salah Meng Ziwei itu. Kalau bukan karena dia, apakah aku akan dipermalukan di depan Nyonya Shen? Semua salah dia. Anak sialan ini, apa gunanya aku melahirkannya? Hanya tahu membuat masalah untukku? Jika aku tidak merasa bahagia, Meng Ziwei juga tidak akan hidup tenang. Ayah, pertunangan kita dengan keluarga Sun sudah tertunda cukup lama. Sudah waktunya kakak memenuhi janji pernikahan itu. Apa ini benar-benar berguna? Sun Peng, jangan lupa preman yang kau cari terakhir kali. Bukankah mereka juga dari rumah judi Chengle? Namun tetap saja mereka tak berguna. Yang tidak berguna terakhir kali, mereka adalah orang-orang paling bawah. Kali ini aku langsung mencari bos. Mereka
Aku tidak percaya kita masih tidak bisa membereskan satu wanita. Aku rasa aku melihat Meng Ziwei. Apa yang dia lakukan di rumah judi Chengel? Tidak mungkin. Meskipun itu dia, mungkin saja dia datang hanya untuk bermain. Jangan pedulikan dia. Kita pergi. Bos, kami benar-benar tidak mengenali orang penting. Kami tidak mengenalimu. Tolong, ampuni kami, ampuni kami. Bos, kau orang yang sangat bijaksana, jangan ambil pusing dengan kami. Itu semua Sun Peng. Dialah yang memberi kami uang untuk menyulitkanmu. Itu semua salah Sun Peng. Benar, itu semua salah Sun Peng. Dia dan wanita itu, bos, aku tidak akan berani lagi setelah ini. Pergi sana. Jangan sampai aku tahu ada lain kali. Terima kasih banyak, bos. Terima kasih banyak, bos. Sialan sekali. Jangan biarkan aku melihat Sun Peng lagi, si keparat itu. Bos lihat. Bagus. Sun Peng, kau masih berani muncul di sini. Aku sedang pusing mencari cara untuk membereskan urusan denganmu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin kami berani membuat masalah dengan orang besar? Membuat masalah dengan orang besar? Apa urusannya denganku? Cepat lepaskan aku. Hari ini Tuan Muda datang untuk bertemu dengan bos kalian. Dia datang menemui bos? Bagaimana mungkin? Bukankah terakhir kali dia menyuruh kita untuk melawan bos? Bersikaplah lebih sopan padaku. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Zhensu, ayo kita pergi. Haha. Hahaha. Aduh. Oh, ada tamu kehormatan. Tuan Muda Sun datang. Mari silakan duduk, silakan. Kakak Li, begini masalah yang kubicarakan denganmu sebelumnya. Aduh, Tuan Muda Sun, bos kami yang paling atas baru saja bilang, kami tidak boleh sembarangan menerima pekerjaan sampingan. Sayang sekali. Namun, masalah ini bukannya tidak bisa diurus. Kakak Li, aku punya seorang kakak perempuan 1000 kali lebih cantik dariku. Oh, benarkah? Kakak Li, lihat penampilan saya biasa saja, tidak menarik di mata Anda, tapi kakak saya sangat cantik. Jika Anda bisa membantu kami, maka kami... Hahaha. Baik. Bagus. Saya ikuti saja kata-katamu. Tidak masalah. Benda apa yang baunya sangat enak ini? Hehe. Ayo. Makan malam romantis yang kau buat. Ya, saya yang membuatnya. Kau hebat sekali. Sekarang saya merasa sangat bahagia. Coba rasakan. Saya coba. Enak sekali. Bagaimana kau bisa begitu hebat? Kau bisa melakukan segalanya. Kalau enak, Kalau begitu, saya akan pulang untuk makan malam setiap hari. Memasak setiap hari? memasak setiap hari. Ini... Wei Wei, gelang ini diberikan oleh ibuku kepadaku. Dia bilang ini harus diberikan kepada satu-satunya menantunya. Hari ini, aku akan memberikannya kepadamu atas namanya. Wei Wei, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.
Identitas asliku akan kuberitahu Wei Wei saat kami mempersiapkan pernikahan. Apa katamu? Ziwei setuju menikah denganmu? Ya, Anda akan punya seorang menantu perempuan sekarang. Hahaha. Bagus sekali. Memang pantas anakku. Panggil orang, sampaikan berita ini ke kediaman Panglima. Kita akan segera mengadakan perayaan besar. Baik, Tuan. Tunggu sebentar. Ini untuk Nona Meng, Ziwei dari kediaman Meng. Bukan kediaman Meng yang lain itu. Jangan sampai salah lagi ya. Baik, Nyonya. Meng Ziwei, Mang Ziwei, Meng Ziwei, buka pintunya. Meng buka Ziwei. pintu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Besok Tuan Muda, Sun akan mengadakan jamuan makan di ruangan khusus Hotel Perdamaian. Kita sekeluarga akan pergi, kau juga harus ikut. Aku tidak mau pergi. Meng Ziwei, ini bukan kemauanmu. Memintamu pergi adalah menghormatimu. Kau harus pergi, meskipun tidak mau. Besok aku dan Tuan Besar Sun masih ada urusan bisnis yang perlu dibicarakan. Jika kau tidak pergi, kau jangan pernah bermimpi untuk bertemu ibumu. Memalukan. Aku akan menahan diri sekali lagi. Tunggu sampai Panglima Besar Shen menemukan ibu. Aku pasti akan membuat keluarga Meng menanggung akibatnya. Baiklah. Hotel Perdamaian, kan? Besok aku akan datang tepat waktu. Kalian jangan sampai menyesal saja. Meng Ziwei, jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Besok adalah acara penting. Kau datang dengan mengenakan pakaian lusuh seperti itu akan membuat malu. Tidak perlu kau cemaskan. Silakan pergi. Bukankah aku bilang aku akan pergi? Kenapa masih berdiri di sana? Kakak Gukin mana? Dia tidak ada? Tidak ada. Cepat pergi. Aku muak melihat kalian. Hai. Kau, Kau. kau anak durhaka? Hai Kakak Gukin, aku... Ini... Tidak ada apa-apa yang mengganggu kehidupan bahagia kita. Wei Wei. Aku ada urusan. Akhir-akhir ini mungkin akan sedikit sibuk dan akan pulang agak larut. Aku memberitahumu terlebih dahulu. Urusan apa yang kau punya? Diam-diam bekerja di luar tanpa aku? Ya, Panglima Muda akan segera menikah. Dia telah memintaku untuk membantu mengurus pernikahannya. Katanya dia di kota Songyang, tidak punya banyak teman, makanya dia memintaku. Astaga, Panglima Muda akan segera menikah. Aku minta maaf, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Entah gadis dari keluarga mana yang seberuntung itu. Ku dengar Nyonya Shen menyukai nona muda dari keluarga Meng. Apakah itu dia? Haha, dia memang bermarga Meng. Calon istri Panglima Muda, jangan-jangan Meng Zhenzu saat jamuan malam itu. Cara bicara Meng Zhenzu dengan Nyonya Shen, intonasinya seperti Nyonya Rumah. Jangan-jangan itu benar Meng Zhenzu? Wei Wei, melamun apa? Tidak ada apa-apa. Panglima Muda. Calon istrinya, jangan-jangan Meng Zhenzu? Meng Zhenzu? Mana mungkin Panglima Muda menyukai orang seperti Meng Zhenzu? Lalu siapa calon istrinya? Ini aku kurang tahu. Benarkah? Benar. Baiklah, aku percaya padamu untuk saat ini. Kalau Komandan Muda menikah, ingatlah, untuk mengajakku agar dapat berkahnya. Tentu tidak masalah. Semua orang sudah berkumpul ya. Kenapa kau tidak cepat duduk? Membiarkan begitu banyak orang tua menunggumu? Memangnya kau ini siapa? Aku juga tidak terlambat, ayah saja yang datang terlalu awal. Apa hubungannya denganku? Benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Berani-beraninya bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua. Meng, Ya, bagaimana kau mendidik putrimu? dia dibesarkan di luar sejak kecil, memang tidak memiliki tata krama.
Mang Ziwei, cepat minta maaf kepada Paman Sun. Minta maaf? Saat aku menghormatimu, kau adalah orang yang lebih tua. Saat aku tidak menghormatimu, kau ini siapa? Minta maaf? Memangnya kau pantas melakukan itu? Kau ini seorang gadis, berbicara begitu tidak sopan. Nanti setelah kau menikah ke keluarga kami, aku akan mengajarimu tata krama yang benar. Jangan sampai di luar sana, kau memalukan keluarga Sun. Apa katamu? Ini yang diminum anggur merah, bukan obat herbal Tiongkok. Kenapa bertingkah gila ini? Histeris? Kalau sakit, pergilah ke tabib. Kalau tabib tidak bisa, pergilah menemui dokter. Kenapa berbuat ulah di luar tanpa alasan? Mang Ziwei, beraninya kamu bicara begitu pada ibuku. Memangnya ibuku salah bicara? Kamu putri keluarga Meng, cepat atau lambat pasti akan menikah denganku. Memangnya salah kalau ibuku mengajarimu tata krama? Bukankah itu benar? Apa yang ada di lehermu itu kepala babi? Atau memang kamu tidak mengerti bahasa manusia? Putri keluarga Meng itu Meng Zhenzu. Apa urusannya denganku? Siapa yang bilang bahwa aku mau menikah denganmu? Kakak, aku dan Wang Yunge saling mencintai dan sudah mau bertunangan. Jadi, putri keluarga Meng, tinggal kamu yang harus menikah. Hah? Jadi ini semacam jebakan ya? Kamu dan Wang Yun saling mencintai. Aku dan Gukin juga saling mencintai loh. Bahkan kami sudah mau menikah. Apa katamu? Kakak Gukin akan menikah denganmu? Bagaimana mungkin? Memangnya apa yang tidak mungkin? Aku ulangi lagi, keluarga Meng mau menikahkan siapapun, tidak ada hubungannya denganku. Permisi. Mang Ziwei, ini adalah acara yang diatur oleh keluarga Sun. Apa kamu bisa pergi begitu saja? Apa kamu pikir kamu bisa keluar dengan aman dari ruangan ini hari ini? Apa maksudmu? Kau sangat menghinaku tempo hari, kau juga harus merasakan bagaimana rasanya dihina. Mang Ziwei, kau harus menikah mau atau tidak mau. Makanan dari Sun Peng sungguh tidak mudah untuk didapatkan. Kau tidak berpikir beberapa preman kecil bisa melawanku, kan? Apa kau lupa pelajaran dari yang terakhir? Kau pikir hanya ini saja orangku? Kakak Biau. Oh, Tuan Muda Sun. Ini wanita cantik yang kau sebutkan benar-benar luar biasa. Kakak Biau, dia adalah wanita menjijikan ini. Kau puas kan? Puas? Sangat puas? Kau siapa? Ini adalah Li Debiao dari rumah judi. Cenggel kami, Bos Li. Dia punya banyak anak buah, bisa menyenangkan kakak Biau kami. Itu keberuntunganmu. Jadi maksudmu, kalian semua orang-orang rumah judi Cenggel? Tentu saja, takut ya. Di depan? Ada apa yang terjadi di depan? Kenapa banyak sekali orang? Apakah mereka berkelahi massal? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita saja? Kita pergi dan lihat saja. Aduh, ini kakak Biao ya. Angin apa yang membawamu kemari? Memberi pelajaran pada seorang wanita. Wanita? Bebos? Kakak Biau, kita tidak bisa mencari masalah dengan orang ini. Dia adalah bos sejati dari rumah judi Canggel kita. Apa kau mabuk sampai linglung, Hah? Wanita ini mungkin bos rumah judi Canggel kita? Saudara-saudara sekalian, menurut kalian, mungkinkah? Cepat panggil bos kita. Kalian yakin mau melawan aku ya? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Pergi sekarang, dan kalian masih punya satu kesempatan untuk hidup. Kakak, jangan besar mulut begitu. Aku sarankan padamu, minta maaf duluan, berlututlah. Mungkin Tuan Muda Sun dan kakak Biao bisa melepaskanmu. Kalau kau ingin berlutut saja sendiri. Tidak perlu mencari alasan untuk dirimu sendiri. Kau. Sudah? Seorang wanita muda, apa dia bisa mengacaukan segalanya? Saudara-saudara, serang. Ma, sudah cukup. Persiapan Anda sudah sangat bagus. Saya dengar di kota Songyang, koki di restoran ini hebat dalam memasak. Nanti kita undang dia untuk memasak di pernikahan kalian.
Tamu yang akan diundang, keluarga Zhang, keluarga Li, keluarga Sun tidak boleh. Mereka punya masalah dengan Wei Wei. Dan ini, Komandan muda, Nyonya, ada kabar buruk. Keluarga Sun dan keluarga Meng mengadakan pertemuan jebakan di Hotel Perdamaian. Mereka menipu Nona Meng agar datang dan bertunangan dengan Sun Peng. Sungguh berani sekali, berani-beraninya merebut calon menantu dariku. Akin, segera bawa pasukanmu ke sana. Pastikan kamu membawa menantuku kembali dengan selamat. saudara-saudara sekalian, angkat senjata. Aduh, sakit. Dasar wanita tak tahu diri itu, berani-beraninya kau menginjak tanganku. Saudara-saudara sekalian, serang dia. Aduh. Aku lihat siapa yang berani melakukannya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Gukin, kenapa kau ada di sini? Apa ini? Lapor Komandan Muda, semua orang sudah ditaklukkan. Komandan muda? Dia memanggilmu. Komandan muda? Tidak mungkin. Bagaimana kakak Gukin bisa menjadi komandan muda? Aku tahu, orang-orang ini kau cari untuk berakting kan? Kakak Gukin, kau berani sekali. Wewe, nanti saja aku akan jelaskan perlahan padamu saat kita sudah pulang. Kau jelaskan semuanya padaku saat kita pulang. Jika tidak, Aku akan menanggung hukuman apapun darimu. Bawa mereka. Komandan Muda, kami di rumah judi Cenggel, kami dan tentara itu sangat akrab loh. Mohonlah, demi lauda kami, mohon bebaskan kami. Demi lauda kalian. Lauda Meng, bagaimana pendapatmu? Kau, apa maksudmu? Bawa mereka. Tunggu. Apa kau yakin? Li, Debiao benar-benar membawa sekelompok anak buah untuk memblokir jalan bos? Benar sekali. Kami bahkan memberitahunya bahwa itu adalah bos kami, tapi Li Debiao tidak percaya dan malah mempermalukan kami semua. Benar-benar cari masalah. Cepat, bawa aku ke sana. Bawa dia. Tunggu. Bos Zhao, kau datang untuk menyelamatkanku kan? Aku orang rumah judi Cenggel, cepat beritahu Komandan Muda. Aku dan pihak militer itu seperti keluarga. Dasar bodoh, kau tahu siapa orang yang kau cari masalah hari ini? Dia adalah bos terbesar dari rumah judi Cenggel kami, Meng Ziwei. Kau masih ingin aku memohon untukmu? Kau harusnya bersyukur jatuh ke tangan militer. Kalau tidak, aku pasti akan membuat hidupmu sengsara dan sulit untuk mati. Ini, dia bos rumah judi Cenggel, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini, bos, tidak, Nyonya bos, aku tidak tahu diri. Tolong ampuni aku sekali ini, aku tidak akan berani lagi. saat kau tidak tahu identitasku, kau tidak seperti ini. Bawa dia pergi. Pergi. Jangan. Jangan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Meng Ziwei menjadi pemilik rumah judi Cenggel? Semua ini palsu. Benar kan? Dasar wanita jalang. Seharusnya ayah tidak membawamu keluar dari desa waktu itu. Kau merebut segalanya dariku. Kau merebut kakak Gukin dariku. Pengawal. Tidak. Kau tidak bisa menangkapku. Lepaskan aku. Aku tunangan Wang Yunge, dia putra sekretaris, Panglima Besar Shen. Putra seorang sekretaris? Ayah angkatku punya puluhan sekretaris. Yang bermarga Wang saja ada 3. Meng Ziwei, kau memukulku lagi, dasar wanita jalang. Memang kau yang kupukul. Aku memukulmu karena kau memprovokasi hubunganku dengan Gukin. Aku memukulmu karena menjebakku dan menjebak ibuku.
Dan kalian sekeluarga, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Meng Ziwei, pikirkan ibumu, apa kau benar-benar ingin mencelakainya sampai mati? Yang ingin mencelakainya sampai mati itu bukan aku, tapi kau yang berhati jahat seperti ular. Maaf ya, Ibu Weiwei di kediaman Panglima. Mulai sekarang jangan harap bisa mengancam Weiwei dengan calon ibu mertuaku. Penjarakan mereka dan layani mereka dengan sangat baik. Bawa mereka. Gukin, Tidak mungkin, kakak Gukin, dasar anak durhaka. Dasar anak durhaka. Ma, apa kau baik-baik saja? Weiwei, kau jangan khawatir. Ibu tidak apa-apa. Hanya saja terlihat lemah saja. Ah, setelah beberapa hari istirahat pasti sembuh. Meng Wei Guo itu benar-benar tidak tahu diri. Kau menemaninya. Berjuang membangun karier, setelah dia meraih kesuksesan yang besar, dia meninggalkan istrinya yang telah menemaninya melewati masa-masa sulit. Dia benar-benar pantas mendapatkan hukuman mati. Ini Gukin kan? Aduh, sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Bibi hampir tidak mengenalimu lagi. Bibi, Ya, ini Gukin. bagus. Ma, kali ini, berkat dia dan Panglima Besar Shen, aku bisa bertemu denganmu. Bagus. Kemari, Bibi, Ibu tahu. Gucin, tentang perasaan yang kau miliki padanya. Ibu selalu tahu. Ibu juga tidak menentang kalian berdua untuk bersama. Hahaha. Kalian kapan berencana menikah? Ma, Bibi, saya sudah mempersiapkan pernikahan. bagus. Bagus sekali. Aduh, kalian cepatlah menikah. Itu akan menyelesaikan satu kekhawatiran yang ada di hati ibu. Bagus. Baguslah. Hahaha. Ibu. Aduh, kau, Weiwei kau, ini, Weiwei kau, apa yang kau lakukan? Rumahku kecil, tidak cukup untuk menampung orang sepenting Komandan Mudagu. Silakan Komandan Mudagu, kembali saja ke kediaman Panglima. Jangan marah, aku tahu aku salah. Jangan usir aku bisa jelaskan. Silakan jelaskan. Jadi, kamu melakukan ini karena aku salah mengenali dirimu dan lalu mendekatiku? Awalnya aku ingin mencarimu, menyelesaikan balas dendam, tetapi tanpa diduga. Engkau malah mengira aku adalah buronan, dan bahkan bilang akan merawatku sebagai peliharaanmu. Jadi, aku... Weiwei, aku tahu aku salah, tak akan kuulangi lagi, maafkan aku. Ya. Kau, kenapa tidak bilang padaku dari awal? Kau membuatku mengira. Kau kembali untuk mencari Meng Zhenzu. Aku hampir saja salah paham padamu. Aku tahu aku salah. Jadi, boleh aku bangun sekarang? Tidak. Bangunlah. Aku tahu istriku yang paling menyayangiku. Siapa istrimu? Kau sudah berjanji padaku, kau pasti akan menjadi istriku cepat atau lambat. Aduh, Gukin. Gukin. Aduh, miring. Geser sedikit ke kiri. Ya, geser sedikit lagi ke kanan. Benar, ini baru di tengah.
Akin akhirnya akan menikah. Rasanya seperti beban yang selama ini ada di hati sudah terangkat. Ziwei adalah anak yang baik. Akin sangat beruntung. Hati-hati semua. Ini adalah acara bahagia besar di kediaman kita. Pastikanlah Akin dan Ziwei benar-benar puas. Nyonya muda, penjara ini kotor dan berantakan. Sebaiknya Anda tidak berlama-lama di sini agar kesehatan Anda tidak terganggu. Terima kasih, saya hanya akan bicara sebentar lalu pergi. Uhuk. Meng Ziwei, kenapa kau ada di sini? Kau datang untuk menertawakan penderitaan kami kan? Pergi dari sini, enyahlah sekarang. Itu, Weiwei, apakah kau datang untuk menjemputku keluar? Aduh, aku tahu kau memang anak yang baik. Sebelumnya itu salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Dan ibumu, kau cepat selamatkan aku dari sini. Tempat ini benar-benar bukan tempat yang layak untuk manusia. Weiwei. Benar Nona tertua, di sini dingin dan kami kelaparan, bahkan makanan yang kami makan sudah basi. Tolong keluarkan kami. Setelah keluar nanti, kami akan mengabdi kepadamu seperti budak. Benar. Mami, Papi, bagaimana kalian bisa memohon padanya? Kurang ajar. Bagaimana caramu berbicara pada kakakmu? Benar. Ayah? Kenapa bahkan ayah ikut memukulku? Aku adalah tunangan Wang Yunge. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Wang Yongge? Astaga. Ayah Wang Yun kemarin sudah di hadapan Panglima Besar Shen memutuskan semua hubungan dengan keluargamu. Kau masih berharap dia bisa datang menyelamatkan kalian? Mimpi saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau membohongiku, benar kan? Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Kau membohongiku. Dasar wanita jalang, dasar wanita jalang. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Kau membohongiku, kau wanita jalang. Kau wanita jalang. Baik, kalau begitu tunggu saja Wang Yunge menyelamatkanmu. Oh iya, sepertinya kemarin dia sudah bertunangan dengan putri dari keluarga lain. Tunanganmu, sekarang tunangan orang lain loh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku datang hari ini hanya ingin memberitahu kalian, aku akan menikah dengan Gukin. Dia sangat baik padaku, aku sangat bahagia. Tidak. Bukankah anggota keluarga Sun sudah pergi? Mereka pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan kita. Aduh, keluarga mereka sudah bangkrut, mereka punya banyak utang pada rumah judi Chengle. 2 hari ini mereka sedang sibuk sekali. Masih berharap dia bisa menyelamatkan kalian. Kalian membusuk saja di penjara ini hingga hancur lebur. Meng Ziwei, semoga kau celaka. Dasar anak durhaka, seharusnya aku mencekikmu saat baru melahirkanmu. Seharusnya dulu aku tidak menjemputmu dari desa Meng Ziwei. Kembali ke sini. Astaga, Ibu Besan, ini hari bahagia, mengapa Ibu menangis? Kita seharusnya berbahagia untuk anak-anak. Aku terlalu bahagia. Aku terharu. Weiwei, sejak kecil dia sudah alami banyak kesulitan. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan kebahagiaannya. Aku sebagai ibunya, turut berbahagia untuknya. Ayo hadirin sekalian, minta pengantin pria dan wanita untuk berciuman. Oh, cium, 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 cium. Menunggu apa lagi? Betul, cium sedikit, cium.
cium, cium. Oh,